Star supaya mantap dan seru. Hari ini seru banget main bola ya. Buat Anda semua subscribe YouTube channel Bandar Lampung All Star FC. Katanya sih biar Bandar Lampung All Star FC bisa bangun stadion sendiri. Luar biasa. Amin. Amin. Semua janjimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol, bukan kedatangan, saya ngejar ini. Saya ngejar beliau ini, Aris Iskandar Muda, yang masih muda, dan saudaranya Pak Iskandar. Selamat siang. Ini Bung Aris. Kemudian ada juga penghobi bola, suka ngurusin bola, pokoknya semuanya hidupnya tentang bola. Hidupnya juga kayak bola. Glinding. Kita ini ya panggilannya Bli itu berarti tahu sendirilah, kita dari orang berasal dari Bali, tapi bukan berarti orang Bali, tapi tetap orang Lampung. Orang Lampung Seperti saya yang orang Garut juga, saya nggak ngaku orang Garut, orang Lampung. Kalau ditanya orang mana? Orang Lampung. Ya. Itu Budi ya. Biar semangat olahraga. Untuk pembuka, saya ngobrol dulu sebentar sama ini ya, sama Bung Aris Iskandar Muda ini. Bung, Ya. kan Bung ini dari Waikanan ya, Waikanan itu belum jauh di sana. Ini saya dengar kabar, kenapa bisa loncat ke Aceh itu? Ada apa sih di Aceh itu? Iya. Ya ini abang saya juga, dulu kami sama-sama itu ngurusin sepak bola ya Pak ya. Ya. Dulu namanya Persiwaka, Waikanan. Ya cerita masalah Aceh, kenapa sampai jauh ke Aceh? Ini kan ada yang namanya Liga 1 Persiraja Aceh dan Elite Pro ya, Elite Pro Academy, EPA, Elite Pro Academy yang usia 16 tahun. Jadi dipercaya oleh Pak Degam namanya, yang presidennya Persiraja Aceh, untuk mengelola tim usia 16 tahun Elite Pro Academy usia 16 Persiraja Aceh. Gitu. Jadi karena kita orang Lampung, ya kita kebawa ke Lampung, cuman pemainnya Aceh campur Lampung. Oh gitu, jadi home base itu tetap di Lampung. Di Lampung. Tapi dia mengatasnamakan timnya di sana. Iya, karena memang tim sana gitu. Dan alhamdulillah disetujui itu, nggak apa-apa mesnya di Lampung karena mainnya di Jakarta kan. Jadi pemainnya ya campur-campur, ada dari Aceh, ada dari Lampung, ada dari Jawa Barat, Jakarta. Pilihan kan profesional ya. Profesional. Salah satu bukti ya bahwa di Lampung ini bukan hanya talentnya, bukan hanya pemain aja, pengurusnya juga bertalent tinggi. Contohnya dari mulai pelatih, ada kita punya Ahmad Darmawan, terus pemainnya juga kayak Rodi yang sekarang barusan kemarin dipanggil ke ini ke Timnas ya, baru sore Timnas, kemarin dia berangkat, dari semoga Lampung. bisa mengharumkan nama Lampung ya. Iya. Untuk selanjutnya kita bergeser dulu nih Bung. Ini Bli Budi ini penggiat, selain hobi juga penggiat olahraga sepak bola. Sejauh mana Bli ini hobi sama bola itu dan berawal dari mana? Oke, terima kasih Bang. Jadi cerita terkait dengan bola, kita memang ya banyak memperhatikan aktivitas kegiatan bola kaki yang ada di kampung, di daerah. Kemudian kita juga support pemuda-pemuda kita yang ada di daerah untuk bisa memajukan daripada kegiatan sepak bola, tentunya untuk mencari bibit-bibit atlet yang bisa untuk diandalkan ke luar daerah. Nah kemudian kebetulan saya ketemu dengan Bung Haris ini, Bung Haris, kita juga dulu pernah melakukan kegiatan bersama dalam kompetisi Liga Usia Dini ya. Jadi untuk Provinsi Lampung kita melakukan roadshow di berbagai kabupaten untuk melakukan kompetisi-kompetisi di kabupaten,
kemudian akhirnya dilakukan seleksi di tingkat provinsi sampai itu akhirnya ke tingkat nasional. Tapi yang jelas karena kesibukan juga kita tidak bisa terlalu banyak fokus di sana, akan tetapi komunikasi dan pemantauan terhadap aktivitas kegiatan bola ya terus kita lakukan. Dan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini justru ya akhirnya mengakibatkan kegiatan ini semua terhenti, dan ya saya pun juga cukup lama untuk istirahat di pengamatan bola. Dan mudah-mudahan sekarang situasi lebih membaik, ya aktivitas kegiatan olahraga khususnya sepak bola bisa dipakaikan kembali. Setelah itu. Optik Sukses beralamatkan di Jalan Pagaralam, Bandar Lampung, melayani berbagai kebutuhan kacamata Anda, kacamata baca sampai kacamata gaya, didukung oleh peralatan berstandar nasional Indonesia. Optik Sukses, gratis periksa mata, melayani servis kacamata, juga tersedia frame, lensa, juga soft lens. Optik Sukses, kualitas dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Jadi Bung Budi ini sangat respect sama sepak bola. Kami All Star Bandar Lampung ini memang mencari bibit-bibit sepak bola dimanapun, siapapun, yang penting ada di Lampung. Karena sekarang masih di Lampung, walaupun penontonnya nasional bahkan internasional. Jadi paling suka itu sama orang yang hobi bola, apalagi dia nantinya, insya Allah mungkin Beli Budi ini bisa memimpin entah jadi DPR atau DPD ataupun dari bupati. Dia support sama olahraga, kami tunggu nanti kepahlawanan dia di sepak bola ini. Kita akan menyoroti sejauh mana pemerintah Lampung ini support terhadap olahraga, terutama karena ini channel sepak bola. All Star Bandar Lampung menyoroti masalah sepak bola. Beli sebagai insan sepak bola lah saya ini ya. Ternyata kita setelah kenal beberapa jam aja di sini, memang luar biasa respectnya sama sepak bola. Sepak bola di Lampung ini, saya kira ini tersendat ya. Kemarin juga kita punya badak hanya satu musim, kita udah terdegradasi lagi. Ada di Liga 2 sekarang nih. Ini kira-kira support dari pemerintah atau apakah ini? Jadi terkait dengan maju mundurnya sebuah klub itu memang tergantung daripada militansi dari si pengelola ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan pemerintahan, ya tentunya militansi hobi bolanya dari orang-orang pemerintah itu seberapa kuat. Nah, biasanya karena ini olahraga itu merupakan sebuah hobi, jadi kembali kepada pembiayaan yang bisa dikucurkan oleh pemerintah, bantuan yang bisa diturunkan oleh pemerintah itu juga tergantung dari seberapa kuatnya hobi dari orang-orang di dalam pemerintah untuk memperhatikan bola. Nah, terkait dengan di sisi yang lain, anggaran dari pemerintah itu juga tak lepas dari kekuatan politik yang bisa untuk mempreser pemerintah dalam hal anggaran. Nah, tentunya di situ butuh orang-orang politik yang memang memiliki hobi dalam olahraga bola, sehingga aktivitas kegiatan bola itu bisa disupport dari sisi anggaran, baik oleh eksekutif maupun oleh dari legislatif. Gitu. Jadi oleh karena itu ya perlu ditumbuhkan semangat olahraga, militansi untuk mendorong supaya klub olahraga sepak bola di Lampung ini bisa lebih maju, bisa kontinu berkembang. Dukungan juga para pengusaha yang hobi bola juga sangat dibutuhkan untuk kemajuan sepak bola Lampung. Saya kira itu. Jadi kalau menurut saya ya, karena hobinya sepak bola, jadi detak jantung nadi
olahraga itu adanya di bola. Ya. Jadi ada istilah begini, kita juara umum PON yang di Lampung ini taruh juara umum. Tapi bolanya ketinggalan, Ya. nggak juara, itu masih ada ganjelan. Apalagi yang lain nggak dapat, bola nggak dapat. Jadi nggak ada jantungnya kita. Jadi untuk menghidupkan detak jantung itu, ya itu salah satunya mungkin sokongan dari pemerintah juga Ya. harus diperhatikan. Gimana Bung Aris untuk menyikapi itu? Ya, saya setuju apa yang diutarakan sama Pak Gede Budi selaku pengamat dan penggiat olahraga ya sepak bola Lampung. Tentunya tidak terlepas dari ini ya, pihak kedua ketiga lah bahasanya, sponsorship. Ya, seperti misalnya kalau di Lampung ini kan ada Badak Lampung Liga 2. Yang saya lihat tidak bisa ya menggunakan anggaran provinsi atau pemerintah. Dia harus punya sponsorship dari perusahaan swasta ya. Tapi kalau untuk usia dini ya 13 tahun yang pernah kita sampai Gede Budi kembangkan remaja itu memang harus, betul kata Pak Gede Budi, harus ada sentuhan tangan dari pemerintah melalui apa? Melalui KONI, melalui ASKAP, namanya Asosiasi Kabupaten PSSI. Kalau dia yang di kabupaten ya ASKOT, kalau yang di kota. Kalau di provinsi itu ASPROP, Asosiasi Provinsi PSSI. Melalui itu dan melalui APBD juga bisa gitu. Dengan dia mendaftarkan ya. Saya pernah pengalaman Pak Gede Budi waktu di Waikanan ya, waktu Pak Rustam Jenderal di Bupati, bisa menggunakan anggaran APBD bisa. SSB itu loh, sekolah sepak bola itu bisa. Dia mengusulkan melalui panja DPR kabupaten. Oleh kabupaten di bidang komisi apa gitu ya, misalnya komisi 5 di bidang olahraga. Nah, beliau ACC bahwa ini harus dibantu gitu. Nanti kita usulan lagi ke pemerintah kabupaten, ke pemerintah. Nah, nanti diserahkan ke dinas olahraga namanya. Nanti artinya begini mungkinnya, walaupun nanti yang membantu dari mungkin ada perusahaan raksasa di Lampung ini membantu, tapi kalau diarahkan sama pemerintah itu dapat nemo mungkin lebih cepat juga ya. Ya lebih mantap lah. Bisa nggak gitu kan? Bisa. Mungkin kayak zamannya Pujono Prayoto dulu. Apa namanya? Zaman Pujono Prayoto dulu itu dari satu perusahaan memegang 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain. Nah, kamu ini udah mulai gaji segala macam kayak gitu. Bisa nggak dilakukan pada zaman sekarang ini? Kalau untuk yang Liga 2 ya, Ya. atau Liga 1 itu nggak bisa. Jadi Harus murni ya? Gitu? Iya, pemerintah nggak boleh menggunakan anggaran negara daerah untuk membantu klub itu. Nah, kecuali kalau misalnya kayak PON gitu Pak. Tapi kita sebut aja Sumatera Selatan dulu waktu zamannya Iya dulu. itu sebelum Herman Deru ini. Alek Nurdin ya? Alek Nurdin. Iya, Alek Nurdin. Mereka ini support banget sama olahraga dan ternyata sampai juara begitu. Nyatanya nggak ada apa-apa sampai sekarang, nggak tertangkap mereka. Itu dia hanya merekomendasikan, misalnya Bukit Asam kan Sumatera Selatan. Gitu. Dia rekomendasi misalnya tolong dibantu gitu. Iya, artinya kan saya tadi juga gitu bisa dari tapi dari Bulaku dari mana bisa dia megang satu pemain. Bisa. Gitu. Yang penting gubernur tidak mengeluarkan anggaran dari pemerintah provinsi, karena sudah ada aturannya, nggak tahu di mana ya aturannya itu undang-undangnya bahwa anggaran daerah itu tidak ada untuk itu lagi. Nah, dia larinya ke KONI, ada di KONI. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi artinya kalau penguasa itu memang satu jalur, dia punya hobi kuat di situ. Iya. Dia akan bisa menggunakan tangan kekuasaannya ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan sumber daya yang ada di daerahnya untuk membantu sebuah klub kan gitu. Iya. Jadi kalau anggaran pemerintah nggak boleh, tapi kan dia ada perusahaan, itu ada perusahaan besar. Tolong dong bantu tuh klub bola, gunakan CSR yang ada sama kalian itu untuk membantu kehidupan klub bola yang ada itu. Iya. Jadi itulah. Tapi kalau dia nggak punya rasa hobi di situ, memiliki itu, ya dia hanya cuma memantau aja gitu kan. Artinya gini ya, kalau seandainya ada
taruhlah gubernur ataupun wali kota ataupun bupati yang dia memang hobi bola patut kita pilih ya. Iya, bisa. Ya, bisa. Iya. Ya saya seorang penggiat bola ya harus itulah. Situ ya. Jadi Salah satu syaratnya yang kita dukung. masyarakat Lampung kalau memang pengen ada tontonan yang bagus ya pilihlah. Ini gubernur yang suka main bola karena main bola nggak merugikan. Dan ingat anggota DPR juga, DPR provinsi atau kabupaten, DPR RI. Ya kalau dia nggak hobi bola, orang-orang bola selamunya lah pilih. Iyalah, nggak ada fungsinya itu. Bagi pemain bola. Ini bicara soal Tapi pemain untuk- bola. Ya, bicara pemain bola nggak yang lain ya. Enggak lah. Jadi kalau untuk ini kan kita pemain bola itu perlu makan nih, makanannya harus bagus ya. Protein harus bagus ya. Perlu ya protein segala macam itu. Perlu. Tapi jangan dijawab karena nanti kita bakal Iklan. tamu dokter. Ya. Oh iya. Ada sebidangnya. Masa kita ngejelasin makanan di sini? Iya, Oke, ada. Jadi sebentar lagi saya lagi Paham nunggu, kan? lagi nunggu yang ahlinya dokter yang sudah ini lagi katanya di perjalanan. Tadi baru nyampe Aceh ya. Cek. Oke. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Bung Aris, ini kayaknya dokter Regen ini udah ngelepon terus dari tadi nih. Iya. Dok, woi udah deket ya? Masuk ke sekalian dok. Oke. Oke. Wow. Luar biasa. Silakan. Dokter masih muda. Kayaknya ini habis makan siang gitu ya dok ya? Iya, gimana nih? Dok, tadi lagi ngobrol-ngobrol ini. Jadi Ya. tadi itu ngobrol beberapa hari yang lalu lah ngobrolnya itu dengan Mas tetap dengan Bung Aris ini. Iya. Jadi pemain sepak bola itu harus bergizi tinggi katanya. Betul. Bung Aris mungkin ada yang mau ditanya nggak? kalau ini? Iya dong. Coba tanya gimana dulu. Nanya ini dok, kan anak-anak sepak bola itu mereka kan karena masih muda nih, Ya. merasa udah gagah, Ya. kuat, Iya. latihan keras, kejar lari ini. Kena senggol dikit. Bukan, taunya malah dia demam. Sering terjadi itu, demam, ngedon, akhirnya dia sakit. Kalau anak kecil kan nggak kerasa capeknya, tahu-tahu malam demam. Iya. Nah ini sering terjadi di SSB ya, di akademi atau di pembinaan sepak bola anak-anak. Ini kenapa ya? Penyebabnya apa dan solusinya apa dok? Ya itu kalau pemain bola usia dini bagusnya jadwalnya, time-nya itu schedule-nya jangan lebih dari 2 jam ya, usahakan per hari. Terus latihannya juga ringan, umpamanya pagi sebelum latihan itu sarapan kan rutin itu jadwalnya dibuat dari jam 7, jam 10, jam 12, jam 3 sore, udah itu jam 7 malam, jam 10 malam. Menunya beda-beda Mas Ari. Iya. Tapi sebetulnya kalau usia dini sebetulnya kan kalau bola ini kan kekuatan fisik ya. Iya. Jadi kalau kekuatan fisik kita bicara buah ya yang paling bagus ya. Iya bu. Buah untuk fisik yang ya sekarang ini pisang ya. Pisang itu karena Bisa malah bagus ya dok kan? bagus. Pisang itu untuk asupan kalsium, mengisi sel-sel itu, sel-sel mati mengganti itu buah ya. Dia menyimpan energinya juga lama. Makanya 60% pemain bola internasional ya dari usia dini sampai pemain nasional itu pisang ya. Iya. Pisang, udah itu apa? Buah naga bagus tuh. Buah naga bagus, sama ada juga yang menyimpan energi karena dia kekuatan fisik, kismis ya. Kismis, dia bisa 2 jam ya menyimpan di dalam tubuh. Nah usia, makanya kata saya itu tadi anak-anak itu pemain bola itu justru cenderungnya kalau untuk pemain bola bagusnya sih ayam ya.
makanan menunya ayam. Banyak ya. Ya, menunya diganti-ganti, ayam, Ikan. ikan, tahu, tempe. Tapi itu kan masing-masing dari pola makannya ini pukul 7 pagi kita umpamanya menunya sarapan namanya ya. Ringan aja. Roti, gandum gitu ya. Kalau Ronaldo gandum karena di wilayah mereka kan gandum. Kita bakwan kalah. Bakwan kalah kita. Nah ini kelemahan kita. Iya. Iya, tapi nggak bisa disalahkan. Ngaruh nggak tuh dok itu? Pengaruh karena kan saya bilang tadi pemain bola itu kan mengandalkan kekuatan fisik ya. Iya. Sama kayak kawan-kawan binaragawan, tinju. Nah di dalam tubuh sel-sel otot-otot itu semua itu kandungan makanan yang bagus itu di dalam itu ya yang ringan ya. Karbohidratnya tinggi, rendah, kolesterolnya rendah ya ayam ya. Ayam kalau nggak buahnya pisang. Kalau saya Messi, Ronaldo kita coba buka konsumsinya banyak pisang. Terus kenapa sih setelah main bola katanya makan permen karet? Permen karet itu di injury time. Setelah injury time untuk menambah asupan. Sebetulnya tujuannya menambah asupan cadangan makanan. Kalau diganti sama pisang, katanya pisang itu lebih seperti ternak. Bagus nggak bisa kalau dia lagi waktu dalam pertandingan. Tapi sebelum pertandingan, 2 jam sebelum pertandingan pemain bola kita sudah kita kasih menu untuk cadangan energi dari buah, jus, ya makan nasinya 2 piring, tapi 2 piring standar lah ya. Waktu jadwal makan siang. Iya. Jadi kalau kita lihat bola dari usia dini harus anak-anak itu continue ya dari pola makanannya, asupan gizinya memang itu pengaruh karena dia mengandalkan kekuatan fisik. Jadi yang saya cermati mungkin ini ya, kalau yang belum terlambat, makanan itu semenjak usia dini itu sudah diperhatikan. Sudah diperhatikan. Tapi kalau bagi yang sudah terlanjur, iya. Dia mainnya bagus, tapi dulunya gizinya boleh dikatakan nggak terlalu mencukupi lah nggak Iya. Itu saran dari dokter apa tuh dok untuk menutupi kekurangan itu? Iya itu makanya biasanya di pemain bola itu kan rajin dicek ya di lab vitaminnya yang rendah, yang udah lebih. Makanya biasanya kalau udah pemain nasional ada ahli gizinya ya. Iya. Ahli gizi itu tujuannya menunya supaya asupan makanan yang dikonsumsi dia itu sesuai dengan kebutuhan dia. Waktu latihan sama waktu pertandingan itu kan sama-sama berat ya, lebih berat lagi pertandingan karena ada tekanan emosional di situ ya. Nah, di situ relaksasi kan karena pemain juga situasi juga nggak bisa terlalu memberi tekanan kepada pemain kan. Kadang-kadang kan kita suka lihat banyak pemain cedera ya. Ya pemain kita banyak cedera kan sebetulnya hamstring paling banyak itu ya. Otot ya. Ya itu kata saya tadi asupan kadar gizinya tidak seimbang dengan jadwal time latihannya. Makanya kalau yang untuk mendopang itu 60% itu bagus pisang. Sama kawan-kawan yang suka main fitness juga kan paling banyak tuh makan pisang. Kenapa dia tenaga, energi untuk mengisi otot dan sel-sel itu dari pisang itu. Makanya semakin banyak mengonsumsi pisang, semakin kuat dia mengangkat gerak dari gitu. Jadi kalau buah-buahan itu sangat sangat bagus. Tapi kita lihat kadar kalsium ya kan berkaitan dengan tulang ini, kalsium. Jadi kalsiumnya juga harus tinggi. Nah kalsium tinggi ini nggak bisa juga kita banyak mengkonsumsi dari zat kimia ya, banyak bagusnya yang alami, setengah matang, susu. Tapi itu ada jadwalnya yang saya bilang tadi, time. Jam 7 pagi, jam 10, jam 12, jam 4, jam 7 malam, jam 10 malam. Jam 10 malam yogurt umpamanya kan, gitu. Dan hindari junk food ya. Kalau dia
kalau dia berlebihan mengonsumsi itu, tapi dia latihannya kurang di kendor, itu jatuhnya apa? Jadi kegemukan tuh gimana? Ya obes, dia berat badannya naik kan. Karena pemain bola itu kan time makannya kan lebih dari orang beraktivitas biasa ya. Dia bisa 5 sampai 6 kali per hari 24 jam. Time-nya udah saya kasih tahu tadi jam 7 pagi, 10, 12, 4, jam 7 malam, jam 10 malam. Terus itu dok, makanan kita itu kalau untuk kayaknya tiap orang berbeda apa enggak ya? Jadi apa yang kita makan itu ininya bisa bisa dicerna dalam tubuh itu diabsorpsi. Iya, absorpsinya itu dicerna gitu ya. Iya. Itu berapa jam kita ini? Jadi setelah kita makan itu untuk melakukan aktivitas kegiatan olahraga itu berapa jam itu? Ya 1 sampai 2 jam sudah diabsorpsi. Kan di dalam perut, dalam usus kita kan ada cadangan makanan. Yang kita makan tadi kan nggak semuanya langsung diabsorpsi. Dan proses absorpsi di dalam tubuh masuk ke dalam pembuluh darah itu kan pada saat kita melakukan istirahat ya, rehat tidur. Time waktu kita tidur itulah tubuh mengeluarkan racun di dalam tubuh. Artinya jantung, ginjal, otak, darah, paru-paru ada waktu kita tidur itu tadi. Jadi mereka bekerja maksimalnya saat kita tidur ya? Iya. Itu makanya mungkin yang Aris ya. Iya. Kalau kata pelatih itu istirahat harus tidur jam sekian. Iya. Jam segini mungkin itu ini ya. Tujuannya itu makanya anak-anak kan cenderung jadwal anak-anak itu bagusnya tidurnya 12 jam per hari. Kalau orang dewasa itu 8 jam. Kenapa anak-anak harus banyak tidur siang, dari sore tidur? Karena dia di masa pertumbuhan. Disitulah tulangnya manjang, kulitnya ganti, rambutnya manjang. Waktu tidur, kalau bukan hanya sekedar biar nggak ganggu emaknya aja, bukan? Waktu dia istirahat itulah dia aktivitas terhenti. Disitulah makanya masa pertumbuhan itu anak-anak itu harus kita kasih makanan yang banyak dan jadwal istirahat. Nah makanya pelatih, tim kesehatan dari pemain biasanya sudah Pak jadwalnya istirahat itu karena memang tubuh membutuhkan refresh ya. Refresh itu dia waktu disitulah absorpsi dari usus masuk ke pembuluh darah, masuk ke hepat, nanti metabolisme itu bekerja. Kalau Iya oke. Di koma sebentar karena ada yang mau lewat nih kayaknya. Iya. Ada yang mau lewat tukang dagang. Oke, bentar lagi. Nanti Bung Aris mungkin mau tanya-tanya ke dokter ya? Iya. Bentar lagi. Ya, kita ketemu lagi sama channelnya sepak bola All-Star Bandar Lampung. Channel kesayangan kita semua. Bung, mungkin ada yang ditanyain sama dokter gimana Bu? Ya, ada beberapa pertanyaan dokter. Yang sulit juga nggak apa-apa dokter, Ya. biasa. Di pengalaman membina sepak bola ya, pernah terjadi dan sering terjadi dan akan terjadi. Ini ketika sang anak pemain bola ini dia berlatih nih, misalnya dia di asrama dalam sebulan atau 2 bulan atau setahun. Sering terjadi mereka ini sakit, panas, demam. Nah, kalau saya lihat mereka mungkin kelelahan, tapi mungkin apakah ada efek-efek lain sehingga anak ini demam, sakit, panas. Jadi ya terganggu program latihannya, dia harus izin latihan kan, nunggu dia sembuh, pulih kembali. Nah itu, ya paling kita sebagai pelatih ofisial hanya memberikan obat-obat aja, misalnya demam udah bereksin. Sementara kehadirannya diperlukan sekali. Ya, sedangkan ya kehadirannya diperlukan dan ya kita kalau bisa pertolongan pertama pada anak gitu kan, P3A ya kan, pertolongan pertama pada anak kan, ketika dia
mau main berapa jam lagi dia ngedrop. Nah ini langkah-langkahnya seperti apa dokter, dan untuk antisipasinya seperti apa. Nah, tadi apa pemain bola anak usia dini ya Mas Haris ya? Iya. Pemain bola anak usia dini ini berapa? Usia 10 apa 14 tahun? 10 sampai 16 tahun lah. 10 sampai 16 tahun. Jadi kalau anak pemain usia dini seperti yang saya bilang tadi Mas Haris ya, anak-anak kita ini kan dalam masa pertumbuhan. Nah, di dalam masa pertumbuhan anak-anak juga latihannya ritmenya juga nggak bisa terlalu panjang. Mungkin ada schedule waktu latihan bola itu yang padat, tidak bisa dipaksakan. Dalam satu latihan dalam 1 minggu itu dia waktunya harus kontinu. Kalau dia 1 jam ya 1 jam aja per hari. Kalau dia 5 menit pemanasan 5 menit aja, jangan dipaksakan menjadi 1 jam. Nah ini yang membuat kadang-kadang anak-anak itu demam ya. Kalau demam sih sebetulnya simptom ya. Kita kasih anak-anak itu paracetamol ya. Kalau demam, kalau dia alergi Dexa, apa prednison bisa lah ya. Tapi saya rasa menunya juga pengaruh ya Mas, sama jadwal dia istirahat. Kalau waktu jadwal istirahat tidur siang, anak-anak harus segera masuk ke kamar istirahat. Dan waktu makan jangan karena waktu latihan, makanya schedule-nya kalau pemain olahraga itu harus on time ya. Namanya pemain olahraga harus on time. Dan itu ini yang harus menjadi kacamata kita di persepak bolaan kita juga ya. Kadang-kadang juga kawan-kawan di liga ya, baik dia usia dini atau liga daerah, kadang-kadang untuk mengeluarkan, menyisihkan untuk tim medis itu sulit sekali ya. Padahal tim medis itu penting sekali. Kenapa? Karena tim medis itu nanti, tim kesehatan itulah yang mengatur menu makanan. Dia yang bisa bilang ini jangan dong, kita pemain kita harus kita jaga menunya, nggak boleh dong diambil mie, nggak bisa, sprint nggak bisa. Dia memang menu-menunya juga harus diatur ya sesuai jadwal yang saya bilang, jam istirahatnya. Nah ini butuh kedisiplinan. Nah untuk bicara masalah menu, masalah time, schedule, kesehatan kan, anak-anak ini kan semuanya tim medis. Nah kadang-kadang kita nggak kurang apa memahami itu. Jadi sekarang anak-anak ini kalau saya sih cenderungnya ya banyak-banyak Mas Haris ya makan. Kan sekarang ini buah naga anak-anak ini udah inilah familiar lah ya, buah naga, pisang, itu apa namanya jus ya, tapi jangan pakai es sama gula ya. Kismis ya, daging gulung atau dagingnya digiling ya, yogurt, susu, apa semuanya bagus. Makanya rata-rata pemain bola itu daya ingat pemain atlet bola itu kekuatannya sama dengan orang S3 atau dia mempunyai tingkat keilmuan tinggi. Dia kalau baca, karena kalau banyak mengkonsumsi pisang itu kan bagus untuk daya ingat ya. Jadi makanya keputusan ya. Iya, dan untuk mengambil kan feeling itu mengambil keputusan dalam pemain bola kan diambil di saat waktu itu. Itu di saat dia menendang bola, kapan dia mau ngoper, kapan dia mau golin kan. Ini kan udah semuanya bermain naluri dan feeling. Nah itulah Mas Haris, kalau obat ya kita lihat usia ya, tadi saya bilang simptom aja, paracetamol siapin, apa vitamin ya, B6, vitamin C kan, udah itu minum ya. Minum juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang ini kan jumlah cairan di dalam tubuh kita itu 90%.
itu cadangan air dalam tubuh itu harus itu betul. Makanya minum juga pengaruh. Jadi minum juga kita lihat juga airnya kadar pH-nya seperti apa. Nah ini juga menjadi perhatian, makanya kadang-kadang atlet pemain itu minumnya dia pasti bawa minuman kemasan yang sudah terjaga ya. Betul. Tanya lagi? Ada yang lain? Oke, terima kasih banyak sekali manfaatnya ilmu dari dokter ini. Mungkin untuk saya pribadi, untuk pemirsa yang ada di lapangan, anak-anak, informasi yang sangat luar biasa ya manfaatnya untuk kita semua. Ini ada pertanyaan lagi untuk atlet sepak bola. Sering terjadi ya, jangankan atlet sepak bola anak-anak, yang sudah profesional pun yang Liga 1 itu selalu mengalami yang namanya cedera, ya, cedera, kram. Ini tanpa di sliding atau disentuh lawan. Misalnya dia main game, tahu-tahu dia out karena kakinya nggak bisa bergerak lagi karena kram, cedera, kaku atau nggak bisa berlari lah, berdiri nggak bisa, jadi kaku, kram. Nah, pertanyaan saya, apa sih penyebabnya terjadinya ini dan apa Pertolongan pertama. untuk pertolongan pertamanya dan obatnya itu? Ya kalau cedera kan sudah jelas ya Mas Arif, tergantung dari cederanya ya. Cedera itu kan ada macam-macam, apa ringan, atau berat, atau sedang. Nah, cedera kalau pertolongan pertama kan biasa dilakukan oleh kawan-kawan itu paling banyak itu terjadi hamstring ya, di lutut biasanya ya. Ya. Di sini ya. Betul. Kalau nggak di sini pergelangan. Ya. Sering di sini clavicula namanya. Ya. Kalau di sini patella. Patella. Nah, patella kita kan di antara patella dan patella ini ada otot yang menyelimuti, namanya untuk menahan dia. Di dalam patella itu ada cairan, dia seperti dudukan Mas. Nah itu yang sering rawan terjadinya cedera. Makanya segitu cedera kan otot itu kan keras ya, narik. Begitu cedera langsung dia posisinya harus dilemaskan ya, duduk ya, kaki diluruskan, terus es batu ya, es batu dibungkus ya, ditaruh di umpamanya di patella ya, di lutut, segera ditaruh di situ 20-30 menit untuk melemaskan ya. Pakai es ya? Pakai es ya, udah itu kan sudah ada spraynya kan, bisa disemprot itu. Itu analgetik sebetulnya kandungannya. Kalau obat tabletnya analgetiknya kan banyak kan, ada ibuprofen, ada semacam amat ya. Itu obat tablet yang bisa langsung dikonsumsi, tapi yang cepat itu ya pada umumnya kalau cedera sekarang kalau udah fraktur itu harus dispal ya. Jadi ketika dia fraktur patah, dia pasang spal ya, dia udah ada sini diikat langsung semprot supaya menghilangkan rasa nyerinya. Itu bius, seperti bius ya. Dia disemprot di kakinya atau di di pergelangan bahu. Yang paling rawan ini kan saat bola diambil sama kawannya kena tackle jatuh. Itu yang sering hamstring ya. Dan prosesnya pemulihannya agak lama dia kalau hamstring. Itu aja Mas Arif. Kalau yang lain makanannya itu kata saya tadi pisang supaya dia kuat. Ya itu kalsium ya, potasium, kandungan makanan yang harus dia konsumsi ya. Dan paling cepat dia untuk diabsorpsi Mas Arif. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Saya rasa cukup banyak ya ini manfaatnya, ilmunya, dan saya rasa ini sudah disingkat dirangkum lah ya dari apa yang dibahas dari awal sampai akhir oleh dokter. Memang benar itu yang akan untuk kita menangani cedera,
Kita bicara vitamin, bicara stamina, bicara waktu istirahat, bicara kekuatan fisik. Saya rasa apa yang dijelaskan oleh Dr. Rega tadi itu banyak yang sudah menggunakan dan ada yang belum. Yang insya Allah yang belum ini nanti bisa melakukannya. Jadi itu terima kasih. Kedepannya nanti kita diperketat lagi lah untuk menjaga atlet kita sepak bola. Jadi penjelasannya cukup singkat namun padat dan bisa dimengerti. Tapi ini belum semuanya. Nanti ada segmen berikutnya atau di tahun berikutnya nanti kita ketemu lagi dengan permasalahan yang berbeda. Berbeda. Kita nanti langsung ke lapangan aja. Iya. Untuk ke lapangan dan mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya teknis di lapangan. Iya. Jadi kita harus seberapa lama kita melakukan stretching. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel All Star Bandar Lampung. Jangan lupa subscribe. Ya.